Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Btw sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke-88 adalah Naruto akhirnya kembali. Pahlawan perang shinobi keempat telah muncul lagi. Di video sebelumnya, setelah semuanya tak menyangka omnipoten berhasil dihapus oleh kota Matsukami, seseorang di atas tanah sana muncul dan terjadi perdebatan antara dia dan Kawaki. Semua orang bersorak ria dialah sang Nana Daime Uzumaki Naruto itu. Pahlawan perang shinobi keempat kembali lagi. Pertempuran kembali dilanjutkan. Himawari yang melihat itu berkata, "Papa," Kurama itu melanjutkan, "Himawario, seperti yang ku bilang itu, Naruto pasti akan kembali lagi, sang pahlawan perang besar ninja keempat." Namun karena suatu keadaan itu dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya, Kawaki sendiri malah membelot. Di sampingnya sudah ada Eida dan juga Demon sendiri nih. Di sini Kot itu berkata, "Kawaki, bukankah sudah kubilang kalian tidak akan cocok bergabung bersama para shinobi itu kan? Bukankah begitu, Eida, Demon?" Boruto yang sudah terbangun dari jeratan kuat itu tadi kemudian menghampiri ayahnya dan Himawari juga ada di sana. Mereka terkoneksi. Nah, semuanya akhirnya bertemu dengan kedua orang tua mereka nih. Jura lalu berkata, "Hora, pertemuan ini akan berakhir di sini." Pam, Jura meledakkan sesuatu di sana. Dia langsung melesat nih. "Aku ingin menguji seberapa hebatnya Naruto itu." Dia lalu berkata, "Kalian minggirlah sebentar Himawari. Meskipun Kurama sekarang sudah berganti padamu ya, aku juga sudah merasakannya karena aku bisa menggunakan teknik ini." Mata Naruto menyala di sana dan akhirnya Senin mode itu dilakukan. Mode Sage Naruto aktif teman-teman. Dia menghindari Jura dan bahkan bisa menahan serangannya dengan tangannya itu. Para Ego Jubi yang lainnya itu mengamati dan di sana mereka menyerangnya dengan Rinnegan Jubi itu. Naruto terlempar di sana tetapi dia itu selamat. Orochimaru, Kakashi, Gaara, Boruto dan yang lainnya itu melindunginya. Sementara pertempuran tim Sarada yang berbawa shinobi yang lain diserang dengan banyak Sumeaka Rinnegan yang mulai berdatangan. Mereka semuanya itu kewalahan, tetapi untuk beberapa shinobi yang sudah senior, mereka bisa menghadapinya dengan cukup mudah. Nah, di sini Naruto kemudian berkata, "Orochimaru, terima kasih banyak karena kau membantu desa sampai sekarang ini, dan kau akhirnya kita bisa bertemu lagi ya. Bukankah namamu Kasin Koji?" Orochimaru menambahkan, "Kau tahu Naruto, dia itu tercipta berdasarkan DNA gurumu Jiraiya sang Sage Agung itu." Naruto tersenyum dan berkata, "Ya, dengan banyak hal yang terjadi sekarang ini, aku juga sudah berada pada dimensi Daikokuten 3 tahunan ini. Semuanya serasa tak berjalan apapun bagiku. Meski kehidupan di luar sudah berjalan sangat lama ya, aku masih ingat tentang Kasin Koji. Dia mengingatkanku seperti Ero Senin ketika bertempur dahulu." Koji di sini berkata, "Lalu apa kita tidak mencoba menyerang Ego Jubi itu dengan kombinasi Rasengan?" Orochimaru melanjutkan, "Sebaiknya kalian menyerang secara bersamaan loh." Kakashi lalu berkata, "Aku juga jangan lupakan, aku punya Rasengan basic pula." Naruto putra Boruto telah memiliki beragam kombinasi teknik tak beraturan itu dan juga murid-murid di sana Konohamaru. Nah, di sini mereka semua itu menyerang dan Bak itu berkata, "Jura, biar ku lawan saja." Bak menyerang mereka, Kasin Koji mengeluarkan Odama Rasengan, Konohamaru menggunakan Rasengan Barrier itu, Kakashi menggunakan Rasengan Basic, Naruto menggunakan Rasen Shuriken itu, sementara Boruto menggunakan Uzuigo Vortex, Rasengan planet bumi. Pam, siapa sangka nih Bak kaget dan terkena serangan itu. Hidari dan Matsuri menguasai mereka dan berkata, "Para pengguna Rasengan ya, aku merasa para shinobi itu sudah besar kepala sekarang ini." Setelah hadirnya siswi itu, Naruto dan juga semangat mereka mendadak bertambah. Lalu Kot ternyata sudah berada pada area Kawaki Eida. Mereka menawarkan kerjasama kembali. Kot mengatakan itu kurang lebih seperti ini, "Setidaknya kau Kawaki bisa menghadapi 5 negara besar jika berdiri di samping kami lagi. Kau bisa musnahkan mereka itu siapa aja yang merasa menyepelekanmu."
Eida berkata. Diamlah Code. Code kemudian masuk ke tanda cakra itu dan berkata, haha, pikirkan itu baik-baik Kawaki. Setelah itu di dimensi terbuka di antara Eida, Demon dan Kawaki itu, dia kemudian berujar, siapa mereka? Lalu tiba-tiba Amado, Suigetsu, Karin dan yang lainnya itu datang. Mereka melihat keadaan dan Sasuke akhirnya melihat kembali. Dia Shisui. Suigetsu lalu berkata lagi, Sasuke, lihat di sana, Naruto dia telah kembali lagi. Amado di sini juga meresponnya, ora, kau Kawaki kenapa? Apakah ada kejadian aneh di antara kalian berdua? Kenapa tidak membantu para aliansi sendiri? Nah, di sini Kabuto tuh merasakan sesuatu. Amado-san, sepertinya teknik Dewa Omnipoten itu sudah dihapuskan ya. Eida lalu melanjutkan, ya kau benar, itu semua karena Koto Amatsukami itu. Kabuto tertawa. Ya itu wajar, aku juga tidak terlalu kaget. Yang terpenting semuanya sudah sadar kembali kan. Lalu tiba-tiba Kawaki itu menggunakan dimensi lain. Eida dan Demon itu juga kabur dari sana. Suigetsu kemudian melanjutkan, Kabuto, mereka membawa kabur. Apa? Bagaimana bisa kau lengah Suigetsu? Tidak, ternyata sedari tadi Amado sudah melepaskan jeratan ularmu itu. Sasuke berkata, kita tinggalkan itu dulu Kabuto dan kita bantu mereka sekarang. Nah di sini Sasuke melanjutkan seperti itu ya. Pertempuran menghadapi Ego Jubi Code sendiri bagi dari Matsuri benar-benar tak berjalan mudah. Meskipun mereka terkena serangan terluka dan mereka tetap bangkit lebih kuat lagi. Saat Rasengan benar-benar menguras cakra mereka semuanya karena terlalu sering digunakan. Rinnegan Ego Jubi itu menyerapnya. Hidari melesat dan menendang Naruto nih, pam, tapi ternyata seorang menahan tendangan Naruto itu. Nah, Sasuke itu muncul di sana teman-teman. Sasuke, lihatlah itu semuanya kaget kecuali Orochimaru sendiri. Oh, akhirnya kau sudah datang ya, Sensei. Ucap Boruto seperti itu. Nah, dia lalu berkata, Sashiburi dan Naruto ya, sudah 3 tahunan ini ya, sepertinya kau jarang berlatih sekarang. Kekuatanmu itu lemah sekali sekarang ini. Tiba-tiba di balik perbincangan itu Jura melakukan kubus-kubus dari atas seperti meteor. Daikokuten turun. Nah, semuanya kaget karena ledakan terjadi di saat itu dan para shinobi pada berhamburan terluka. Sementara Code itu hanya tersenyum di sana. Kekuatan si Jura itu seperti Isiki ya. Aku jadi penasaran, apakah cakra Jigen telah dikonsumsi karena Steam melakukan kontak dengannya dahulu. Kabuto itu membawa kabur Sasuke dan Naruto. Ternyata Kabuto itu menyimpan sebuah rahasia nih. Dia telah mengkonfirmasikannya pada Orochimaru bahwa dia itu membawa Naruto Sasuke kembali untuk diberikan sebuah kejutan dan terhubung kepada leluhur mereka pada sebuah gua itu. Kembali ke area di mana para shinobi muda itu bertarung ya. Mereka di hadapan para Sumeya Rinnegan yang merepotkan. Sarada yang belum tahu bahwa ayahnya sudah balik, dia baru saja diberikan informasi melalui Shikamaru. Sasuke telah kembali kepada kita. Lihatlah itu nih, raut wajah Sarada dan Sakura begitu penasaran bertemu dengan mereka lagi. Tetapi keadaan di area itu menghadapi Sumiyaka bukanlah perkara yang mudah. Nah, Yamato kemudian menyerang mereka. Mokuton no Jutsu, Pams, teknik Kekkei Genkai itu digunakan kembali. Para Sumiyaka pada berhamburan di sana, tetapi mereka itu banyaknya, teknik itu menghadapinya juga bukanlah perkara sekali serang langsung selesai ya. Para Ego Jubi kemudian berada di antara Code dan berkata lagi, Code, apa kau akan menyerang duluan? Code berkata, belum, aku ingin melihat para Sumiyaka itu menyusahkan mereka dulu. Jura tertawa lalu berkata, ini masih terlalu mudah bagi kami. Meskipun tadi siswi Naruto muncul dan sempat merepotkan, tapi pada akhirnya kami juga bisa beradaptasi. Kali ini kita sudah berada pada area di mana Kawaki sudah mendapati Amado tadi ya. Dia berkata lagi, Amado, kenapa kekuatanmu selalu kalah dengan Boruto sekarang ini? Kenapa akhir-akhir ini dia selalu merepotkan saja? Apakah ada cara instan untuk menambah kekuatanku ini? Kau biasanya selalu punya cara kan? Amado sepertinya dia mencurigakan dan Eida berkata seperti itu. Nah, di sini dia menambahkan, Kawaki, apa kau mau menjadi pelindungku jika aku menambahkan kekuatan besar itu kepadamu? Daimon merasakan ada yang aneh bahwa di antara Amado itu tiba-tiba mereka itu serasa membeku di sana. Apa yang terjadi nih? Nah, sementara itu ledakan-ledakan terjadi di sana dan Kabuto sendiri sudah membawa Naruto Sasuke ke sebuah area semacam gua itu. Dia mengatakan bahwa pertempurannya pada akhirnya berjalan tak seimbang jika mereka selalu berhubungan dengan Otsutsuki itu. Seseorang bernama Code itu adalah Otsutsuki kan? Itu akan berbahaya jika kita tak mengimbangi kekuatan tersebut. Nah, di sini Sasuke itu melanjutkan, apa maksudmu Kabuto? Sasuke, Naruto,
Setelah menjadi seorang Sage Naga, aku sudah membongkar rahasia dari Rikudo Senin sesuai targetku itu. Aku memiliki cara agar kau bisa terhubung dengannya kembali, dan aku telah berkelana ke desa Redaku untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan cakra Rikudo Senin itu dan juga Ninshu sendiri. Aku berharap dengan cara ini kalian akan bisa bertemu dengannya lagi, karena kalian memang terhubung dengan mereka pada akhirnya, dan juga kalian untuk bisa berkonsultasi kan. Apakah benar lawan yang kita hadapi itu adalah manifestasi kaki tangan Shibai? Dan siapa Shibai itu sebenarnya? Sasuke langsung paham di sana. Dia mengajak Naruto melakukan ritual tersebut, dan tiba-tiba Kabuto itu memandu mereka. Keduanya pingsan di sana. Mereka akhirnya bertemu di alam bawah sadar masing-masing. Tempat itu tempat seperti saat mereka pertama kali melihat sosok Pak Tua yang Naruto sangka sebagai alien. Dan ceritanya selesai sampai di situ. Nah, mohon maaf ya jika ada kekurangannya teman-teman. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 300 bagian ke-88. Itu adalah Naruto akhirnya kembali lagi. Pahlawan perang shinobi keempat itu telah muncul kembali. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang, sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.